Ida? Wah, hebat, sungguh hebat ya. Jadi kita semua semoga sehat di hari ini. Ya, kita mau memuji Tuhan Kak Ida. Sebelumnya Kak Ida mau menyapa dulu kelas Petrus. Halo adik-adik kelas Petrus. Halo. Ya, Abang sapa kelas Paulus. Apa kabar kelas Paulus? Halo. Ya, luar biasa kabarnya ya. Oke. Hari ini baju kita cerah banget. Oh iya. Karena kita memulai bulan yang baru. Oh iya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Iya, bulan kemerdekaan ya. Iya, makanya kita pakai merah putih Kak Ida. Abang merah aja. Merah apa pink ini Kak Ida? Oh pink ya. Iya. Karena hari ini tema kita tentang lingkungan. Berarti kita harus semangat sebagai anak sekolah minggu menjaga lingkungan ya Bang. Iya betul Kak Ida. Oke, kita mau nyanyi, kita mau lihat bahwa beberapa hari ini matahari bersinar terang, burung-burung berkicau. Ayo Bang, kita bernyanyi tentang matahari yang bersinar terang dan kita patut memuji Tuhan. Ayo Bang. Oke, ya kita memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita semangat adik-adik, kita bila perlu tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbaklah bunga di taman, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, sekali terus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, mari kita memulai kebaktian kita dengan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas pagi yang indah ini, atas pagi yang cerah, di mana kami semua dalam keadaan sehat. Dalam minggu ini ya Tuhan, kami sudah beraktivitas di sekolah kami masing-masing. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami dan juga kepada orang tua kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami, terimalah pujian dan lagu persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini 2 Agustus kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan kita akan tetap Bang membuat lagu ini juga dalam bahasa Simalungun. Oh iya. Nanti ada bahasa Simalungunnya Kak Ida. Ada. Kita bernyanyi betapa kita bersyukur, betapa kita memuji Tuhan. Ayo. Karena apa Kak Ida kita bersyukur? Karena ciptaan Tuhan yang begitu indah. Ya, karena kita sudah diberikan tanah air yang kaya dan subur. Lautnya luas, gunung-gunungnya megah. Ayo, Bang Hari. Kita semua bernyanyi dan adik-adik jangan lupa nyanyi. Ikutin dia ada yang ada kata. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
diate tumpama negara lambut laut bolak dolok di perata talun jenges apardo haganu haganu pan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan ai bata in haganu pan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan ai bata. Ya, ngomong-ngomong tahu nggak kaidah artinya tadi? Kalau abang sih nggak kurang ya, karena abang ini kan lahirnya bukan berarti alasan juga ya. Karena kalau kita nggak lahir di Simalungun, kita nggak bisa bahasa Simalungun. Kita harus berusaha, harus bisa bahasa Simalungun. Karena kita orang Simalungun. Nah, tadi ngomong-ngomong apa artinya Kak ya? Hata honon diati itu pama. Artinya kita patut mengucap syukur. Iya, terus negara ta tanoh na lambut. Negara kita ini negara subur. Iya, lambut itu subur ya Kak Ida. Laut bolak dolok ni perata. Laut yang luas. Bolak ya. Bukit pun yang hijau. Iya, talun jenges apar dohaganu. Talun. Gunung-gunungnya. Iya. Pokoknya semuanya Padang indah, ya, Padang ya. In haganupan pasu-pasuni. Semua ini ciptaan Tuhan. Iya, si mada kuasa Tuhan nai bata. Allah yang empunya kuasa menciptakannya. Iya, jadi pasu-pasuni ya. Apa artinya pasu-pasuni Kaida? Berkat. Jadi semua ini adalah berkat Tuhan. Alam yang indah, subur, kaya dan makmur. Ayo Bang, kita sekali lagi lagu bahasa Simalungunnya. Refnya ya Kaida? Enggak lah Bang. Oh, yang mana Kaida? Oh ya. Diatet. Ayo Bang, Hari. Atahonon ta diate tupama negara tanona lambu laut bola dolok di perata talun jenges apardo haganu in haganu pan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan ai bata in haganupan pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan ai bata. Yes Kaida. Sekarang kita masih tetap Bang. Kalau tadi kita bilang Isedona menciptakan. Iya, Tuhan naik bata. Tuhan, berarti Tuhan itu yang patut kita sembah. Nah, sekarang kalau cerita Tuhan kita dasar kita nomor berapa Bang? Oh iya, nomor 1 Kaida. Iya. Sekarang kita hanya mengucapkan titah pertama dalam bahasa Simalungun. Ya. Ya, ayo ikutin kaidah titah pertama ya. Titah parlobe audo jahoba nai batamu nini nai batata lang maloho marnai bata nalegan sobali au. Sekali lagi ya. Titah parlobe audo jahoba nai batamu nini nai batata lang maloho marnai bata nalegan sobali au. Hafal ya adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut Bang. Ya, kita lanjut ya. Ya, jadi Kaida mungkin dalam kita sekolah kita Kaida ya banyak tantangan. Ya saat ini ya dimana kita belum bisa ke sekolah, kita masih belajar dari rumah, dari laptop, dari HP, ya nanti kesannya kayak ini ya, abang udah dengar cerita juga ada yang bosan gitu ya lihat HP, lihat ini laptop belajarnya gitu ya. Ya tapi itulah tantangan kita Kaida ya. Tapi kita harus semangat, karena kakak juga sebagai guru tetap harus belajar. Karena ini juga hal yang baru bagi kami guru-guru, tetapi kami tetap semangat demi anak-anak murid, demi anak-anak Indonesia. Iya, termasuk anak sekolah
GKPS. Jadi walaupun kita masih bosan dengan belajar di laptop, kita harus tetap semangat, harus berprestasi Kak Ida. Jadi harus tetap juara kita ya. Jangan gara-gara kita belajarnya dari laptop kita terus banyak mengeluh. Nggak boleh mengeluh Kak Ida. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita harus tetap semangat ya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak saksi Kristus. Kita ini sudah diurapi untuk bisa menjadi orang pemenang. Iya, oke. Ya. Musiknya kita lanjut dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Apapun topannya, seberapapun kerasnya topan itu, kita nggak boleh putus asa, tidak boleh letih lesu, karena berkat Tuhan satu-satunya, berkat Tuhan sudah diberikan kepada kita. Oke. Kita hitung berkat Tuhan harus. Iya. Oke. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayo. Anggo sai hosohon hambai goluhon, Palang mandoy lantuk golomu, ingat pasu-pasu Tuhan hantai, jana paruhuron pambai nandi, ulang lupa baik layak ni, ganu marisa bilangi, saya bilangi pambahen ni, inma pasu-pasu ni Tuhan tai. Oke, bahwa semua ketika kita menghadapi sesuatu, mari kita ingat berkat dari Tuhan. Iya. Saya bilangi mah pasu-pasu. Artinya apa Kak Ida? Pasu-pasu artinya berkat. Iya. Oke? Ayo kita sekarang masuk. Iya. Ya, jadi kita semua sudah diberikan semangat oleh Tuhan, berkat. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan Kak Ida. Iya. Kalau di tempat kakak, Iya. kalau memandang langit, Oh. ada bintang loh Bang. Oh iya. Kalau dihitung-hitung itu nggak terbilang. Iya. Nah, kita ternyata itu adalah suatu keajaiban Tuhan. Iya. Ciptaan Tuhan yang luar biasa ya, yang ajaib ya. Memuji namanya. Iya. Marolop-olop kita memuji naibata halani ai pasu-pasu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi tentang kuasa Tuhan. Iya. Kita nyanyi, ayo Bang, kita tetap bernyanyi. Bila kulihat. Iya. Iya. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
longang dohur anggo uwi datino pamui ganupan bintang hilap pakon longgur patari dakon hasang aponmu mandoringa Tuhan memuji anai bata sangat doa mandoringa memuji-muji onai bata sangat doa maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allahku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar Adik-adik, sekarang kita tiba waktunya akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah nyanyi bersama dengan Kak Ida dan Bang Jopan, diiringi musik oleh Bang Ari, sekarang kita akan sama-sama belajar apa sih yang tadi kata Bang Jopan menjaga lingkungan. Apa sih yang menjaga lingkungan dan bagaimana peranan kita sebagai sekolah minggu dalam proses itu. Oke. Nah, sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, benar ya Bapa, ketika kami melihat ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, maka patutlah jiwa kami memuji-muji Engkau ya Allah, karena kuasa dan karena ciptaan-Mu. Namun Tuhan, di tengah-tengah keluar biasaan yang Tuhan sediakan, Tuhan juga memberikan tugas kepada kami untuk ambil bagian untuk menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan. Karena itu Bapak, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau sama-sama belajar apa peranan yang bisa kami ambil, apa perbuatan yang bisa kami lakukan untuk menjaga lingkungan kami. Berkati kami Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya dengan urapan Roh Kudus-Mu Engkau pakai hamba, bukan karena hamba, namun hanya karena kasih dan sayang-Mu kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kepada hamba sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih dan sayang-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong. Terima kasih, amin. Oke, adik-adik, kakak sebutkan temanya dulu. Temanya adalah menjaga. Namun aplikasinya adalah apa sih yang dijaga? Nah, banyak yang mau dijaga ya, banyak sekali. Nah, namun kali ini kita akan belajar tentang menjaga lingkungan di mana kita berada. Lingkungan hidup, menjaga bumi yang sudah Tuhan ciptakan buat kita dengan luar biasa. Nah, nats yang menjadi pendukung kita dalam cerita ini diambil dari, ayo adik-adik buka Alkitabnya masing-masing, kita ambil dari Ulangan 20 ayat yang 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kak Laris akan membacakan buat kita semua dan adik-adik juga membaca, turut membaca.
Ulangan 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Ayat yang ke-20, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini kita lihat judul perikopnya di situ adalah hukum perang. Jadi latar belakangnya bahwa bangsa Israel sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian. Nah, setiap daerah yang mereka lewati ada kalanya akan menyerang mereka. Namun di sini Tuhan katakan bahwa ketika kamu mengintai untuk melewati satu kota. Nah, kalau dari tafsir yang kakak baca dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan untuk bangsa Israel yang akan mengokupasi satu wilayah. Nah, apa sih hukum Tuhan? Mengapa harus ada hukum Tuhan? Nah, dikatakan di situ bahwa hukum Tuhan itu diberikan untuk membatasi perilaku bangsa Israel. Jadi walaupun mereka adalah bangsa yang dipilih, yang sudah dijanjikan satu tanah yang luar biasa untuk mereka tempati, namun di dalam perjalanan itu mereka banyak mendapat perintah dari Tuhan yang harus mereka patuhi. Tidak boleh tidak, mereka harus patuhi. Itu tadi hukum Tuhan. Nah, kalau adik-adik baca dari mulai ayat yang pertama dari pasal yang 20 ulangan 20 ini, adik-adik akan melihat bahwa banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang Tuhan katakan. Dikatakan begini, kalau kamu melihat tentaranya musuhmu lebih besar, jangan takut karena aku beserta dengan kamu. Nah, ketika kamu berjalan, tempatkanlah imam di depan. Dan banyak lagi sampai pada ayat yang ke-19 dikatakan, ketika kamu mengintai ada pohon-pohon di situ, jangan dirusak, jangan ditebas. Nah, itu yang kita ambil menjadi tema kita dalam minggu ini, menjaga lingkungan di mana kita berada. Mengapa pohon-pohon itu tidak boleh ditebang katanya? Karena pohon-pohon itu adalah sumber makanan, sumber kehidupan. Oke. Jadi kalau misalnya adik-adik baca lagi di Alkitabnya kita, di kitab Kejadian, di hari yang keberapa sih Tuhan menciptakan pohon-pohon? Ada yang ingat gak sih? Oke, pasti adik-adik kakak, adik kelas Petrus dan Paulus pasti ingat ya. Hari yang ketiga, iya. Di hari ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohon yang menghasilkan buah dan bla 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 bla, dan Tuhan melihat bahwa semua itu indah. Nah, seperti tadi di lagu kita dikatakan sama Kak Ida, ya Tuhanku, betapa aku heran melihat ciptaanmu yang luar biasa. Nah, di sini Kak Laris akan tunjukkan, kebetulan kan Kak Laris dari Papua ya, jadi Kak Laris mau memperlihatkan alam yang sangat indah yang ada di Papua. Nah, ini kakak ada bawa beberapa foto nih. Nah, ini ada foto, lihat airnya hijau banget, ya kan? Itu masih asli, di pantai-pantainya, dan ada lagi pantai berpasir putih, indah luar biasa. Ini masih lingkungan alam yang asri, masih apa adanya, belum dijamah. Itu ada di Biak. Kalau nanti adik-adik ada waktu, ada jodoh jalan ke Papua, mampirlah ke Biak. Nah, kalau yang foto yang terakhir ini ada di Depapre, di Ayape. Nah, itu luar biasa sekali Dek, karena lingkungannya masih terjaga, masih asli. Itu Tuhan ciptakan ya luar biasa seperti itu, belum dikotori oleh manusia. Nah, kalau kenapa akhirnya ada kata-kata
jaga lingkunganmu. Ada banyak kampanye-kampanye yang mengatakan bahwa kita harus menjaga lingkungan. Kenapa? Karena sifat dari manusia adalah serakah. Jadi keserakahan manusia, kata Siddhartha, keserakahan manusia itu yang merusakkan. Nah, mengapa perintah ini muncul? Kakak mau ajak kita buka dari Kejadian 1 ayat 25. Di situ dikatakan, nanti adik-adik bisa baca ya. Di situ dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan-ciptaan kita. Ya kan? Nah, kata berkuasa ini jangan kita salah artikan. Kak, aku kan berkuasa atas pohon-pohon, tumbuhan, atas binatang-binatang, kan aku berkuasa. Suka-sukaku dong mau bikin apa. Nah, kita harus perbaiki mindsetnya kita. Kita harus perbaiki cara pikirnya kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai seturut dengan rupa dan gambarnya Tuhan, maksudnya adalah supaya kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Jadi ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia, oh kamu boleh berkuasa atas segala ciptaan yang lain, bukan berarti bahwa kita boleh merusak. Tidak. Di dalam tafsir yang kakak baca ada tokoh-tokoh yang memang dia paham. Kalau Kak Laris kan bukan tokoh Alkitab ya dia, bukan tokoh yang mempelajari Alkitab, kakak hanya membaca. Ada Bart dan Lohping mengatakan bahwa berkuasa itu artinya sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Berarti kalau sebagai pengurus bagaimana? Apakah kita boleh mengeksploitasi luar biasa? Atau kita diberi tanggung jawab ketika kita mengurus, berarti kita juga boleh memanfaatkan, tetapi kita juga harus menjaga supaya tetap baik yang kita urus, bukan menjadi rusak. Ya enggak sih, Dek? Nah, itu yang kita ambil dari nats ini, bagaimana manusia sebenarnya diberi kuasa. Itu artinya bukan diberi kuasa untuk merusak, bukan hanya memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya sebagai seorang pengurus, memanfaatkan, tetapi juga menjaga keberlangsungannya. Ini kakak tunjukkan satu video yang kejadian di bulan Maret lalu di Papua, yaitu akibat banyak pihak mengatakan bahwa banjir bandang ini terjadi karena adanya perusakan terhadap Gunung Siklop. Kita perhatikan di video ini, Dek. Ini kejadian keesokan harinya setelah banjir bandang itu berlalu. Jadi kita lihat sisa-sisanya bagaimana kehancuran, bagaimana kakak nggak bisa dapatkan video yang lebih ekstrim lagi karena kakak tidak berani ambil dari YouTube, ntar berkaitan dengan hak cipta. Jadi ini video yang diambil di depan rumah teman kakak, Kak Ika namanya. Jadi ini keesokan harinya, jadi terlihat sisa-sisa yang banjir bandang yang luar biasa. Jadi ternyata manusia tadi yang berkuasa tadi, dia sangat mengeksploitasi keuntungan sebesar-besarnya buat dia tanpa dia memikirkan akibatnya. Jadi dampaknya apa? Ketika alam rusak, yang rugi siapa? Manusia juga, ya kan, Dek? Nah, jadi makanya hari ini kita diajari, dikatakan bahwa bagaimana apa tugas sekolah minggu, yang bisa dilakukan untuk mendukung tema ini, berjanji menjaga lingkungan hidup. Nanti adik-adik bilang gini, Kak, aku kan tidak mungkin nebang-nebang pohon, Kak. Aku kan tidak mungkin merusak alam, Kak. Jadi, adik-adik nggak mau nebang pohon dengan maksud untuk dieksploitasi untuk keuntungan adik-adik. Tapi jangan salah, ada juga peranan adik-adik di sini. Misalnya, ketika adik-adik mama punya tanaman di rumah, adik-adik lihat bahwa tanamannya itu kering, adik-adik diam aja, itu kan bukan tugasnya saya, itu kan tugasnya mama, gitu kan. Atau adik-adik punya kebiasaan buang sampah sembarangan. Nah, itu juga kan merusak alam, walaupun bukan pohon, ya kan. Jangan bilang, Kak, ini kan temanya tentang pohon, kan aku nggak tebang-tebang pohon, aman dong. Bukan gitu.
tapi yang menjaga lingkungan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk merusak alam. Buang sampah sembarangan, kemudian tidak memperhatikan merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, atau bahkan cuek, sudahlah, itu kan tugas pencinta lingkungan, kan punya orang lain. Kalau aku masih kecil, belum bisa buat apa-apa, nanti dia tunggu udah besar. Bukan seperti itu ya. Ada peranan sekolah minggu yang bisa adik-adik lakukan. Tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia seturut rupa dan gambarnya, dengan maksud supaya manusia itu menjadi rekan sekerjanya, ya enggak? Jadi adik-adik sekolah minggu adalah rekan sekerja Tuhan untuk menjaga lingkungan. Caranya bagaimana, Kak? Caranya banyak. Adik-adik seperti yang Kakak bilang tadi, ada tanaman di depan rumah, silakan dirawat. Ada bunga-bunganya mama di dalam pot yang mungkin kekeringan karena kurang air, silakan disirami, ya kan? Ada sampah, tempat sampah, ya silakan dimanfaatkan tempat sampahnya, jangan buang sembarangan. Dan ada lagi, misalnya suka minum air mineral nih, mineral yang kemasan sekali beli, ya dikurangi, gunakan air kemasan yang ada di rumah, botol yang dibelikan mama itu. Jadi adik-adik bisa melakukan itu. Nah, kakak ada baca, ini satu orang anak berusia 8 tahun. 8 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 2 SD ya kali ya. Kelas 2 atau kelas 3 deh ya. Dia sudah menjadi duta kampanye untuk mencintai lingkungan. Caranya dia lakukan apa, Dek? Nanti adik-adik silakan lihat nanti namanya Listi Pina Kangujam. Kakak nggak tahu benernya tulisannya nanti ya, tapi dia dari India, berasal dari India, usianya masih 8 tahun. Waktu itu dia buat apa? Buat ada kertas bertuliskan, baru dia foto, dia kampanyekan melalui media sosial. Dia katakan, aku ini butuh udara yang segar gitu. Nah, jadi adik-adik juga bisa meniru adik ini. Adik-adik kan sudah berusia berapa? 13 tahun ya. Masa kan kalah dengan adik-adik yang umur 8 tahun. Jadi adik-adik juga punya peranan untuk ikut menjaga. Bisa dengan mengkampanyekan, bisa dengan cara merawat apa yang ada di sekitar kita, atau bahkan tidak merusak. Oke? Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita mau lihat dulu di Wahyu 9. Ini yang akan jadi ayat hafalan kita. Di Wahyu 9 ayat 4. Apa sih dikatakan di situ? Kakak bacakan ya buat kita semua ya. Wahyu 9 ayat 4 dikatakan bahwa dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi ini kembali lagi instruksi untuk tidak merusak rumput-rumput, merusak pohon-pohon. Kadang-kadang ada nih adik-adik ini yang demi selfie ya, selfie, ada rumpun bunga di situ cantik banget, tapi karena adik-adik mau pengen dapat foto itu adik-adik ada di tengah-tengahnya, akhirnya adik-adik injek. Nah, itu yang tidak bisa. Jadi ingat, hari ini kita diajari untuk menjaga. Mungkin adik-adik katakan bahwa dampaknya enggak besar, tapi sebagai rekan sekerja Allah, adik-adik punya peranan yang harus adik-adik lakukan. Ya, mulai mengurangi menggunakan air kemasan yang sekali pakai, mulai memilah sampah dengan baik, mulai memperhatikan tanam-tanaman mama yang ada di halaman. Nah, itu adik-adik bisa lakukan. Supaya apa? Supaya alam kita ini tetap terjaga dan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa, ingat, bukan kuasa untuk menginjak-injak, kuasa mengeksploitasi sebesar-besarnya, tapi kuasa untuk merawat, memanfaatkan dan menjaga kelestariannya. Oke, sampai di situ kakak harap adik-adik paham bagaimana bisa kita memberikan dampak
untuk gerakan menjaga lingkungan hidup. Oke adik-adik, sampai di situ firman-Nya, dan kiranya biarlah Roh Kudus yang menolong adik-adik untuk memahami dan juga melakukannya. Dan ingat, hafalan kita Wahyu 9 ayat 4. Jangan lupa ya. Oke, mari, amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami, meskipun kami masih kecil, namun kami mempunyai peranan sebagai rekan sekerja Allah untuk menjaga, untuk memelihara lingkungan di mana kami berada. Mungkin hal yang bisa kami lakukan hanya kecil ya Bapak, tidak ada artinya mungkin dalam pandangan sebagian orang. Tetapi kami percaya sekecil apapun itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu adalah perintah dari Tuhan bahwa kami harus menjaga lingkungan di mana kami berada. Biarlah Tuhan yang ajari kami supaya kami sebagai umat pilihan Tuhan benar-benar bisa menjalankan perintah Tuhan dalam karya penyelamatan, pelestarian lingkungan di mana kami berada. Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami dan juga melakukan firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya akan membacakan nats sebagai pendukung untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan lanjut untuk membuat aktivitas minggu ini. Tadi kata kakak kan ada hal yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kakak mau adik-adik semua menjadi duta-duta yang mengkampanyekan cinta lingkungan. Caranya gimana Kak? Caranya adik-adik buat apakah boleh dia semacam video, boleh, atau ada kertas yang ditulisin apapun yang ada ditulisin, tapi tujuannya untuk mengkampanyekan. Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik, misalnya mengurangi penggunaan air mineral yang kemasan sekali pakai, atau buanglah sampah pada tempatnya, atau mulai pisahkan sampah seturut dengan jenisnya. Apapun itu boleh, bebas, adik-adik boleh. Namun yang karya yang adik buat itu harus di-share, harus di-upload di medsos adik-adik semua.
Oke, paham ya? Jadi adik-adik menjadi duta kampanye cinta lingkungan dengan cara membuat slogan, video, atau gambar atau apapun itu yang menyerukan supaya orang-orang mulai mencintai lingkungannya, menjaga lingkungannya. Nah, setelah adik-adik upload di medsosnya adik-adik bisa kirimkan link atau di screenshot, boleh juga kirimkan ke emailnya pengurus sekolah minggu, yaitu di mana di alamat emailnya? Alamat emailnya smgkpsdepok@gmail.com. Oke, jelas ya adik-adik? Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti boleh tanya sama wali kelasnya. Dan seperti biasa, karya ini akan dikumpulkan sampai hari Rabu. Oke adik-adik, paham ya? Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibadah kami telah boleh berakhir. Firman Tuhan sudah kami dengar, dan kami juga sudah mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan ya Bapa atas semua pujian, persembahan, dan juga buat doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Meskipun sedikit ya Bapa, tapi bisa dipakai untuk pelayanan di GKPS Depok. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami yang sudah Engkau berkati dari pekerjaannya, usahanya. Kiranya Bapa Engkau yang melipat gandakan ya Bapa berkat-berkat-Mu buat mereka, sehingga mereka juga boleh ya Bapa menambahkan pemberian mereka untuk mendukung pelayanan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada orang tua kami semuanya kesehatan, sukacita, dan juga kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin mereka alami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat sekolah minggu kami Tuhan, buat adik-adik kami yang dimanapun mereka berada, yang mereka memasuki semester baru Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengajari supaya mereka bisa belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Kami juga berdoa buat pelayanan sekolah minggu ya Bapak, buat para pengurus sekolah minggu, buat GSM, CGSM, buat pembimbing, buat pendeta, buat semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, pakailah kami semua Tuhan, dengan segala keterbatasan, kekurangan kami. Engkau yang mampukan kami Bapa untuk memberikan hati, pikiran kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh, bukan karena kami Bapa, bukan karena kebanggaan kami, namun semuanya hanya karena kasih dan sayang-Mu, karena Engkau yang memperlengkapi kami. Bapa di surga, apapun pergumulan kami, yang mungkin juga saat ini kakak kami Kak Happy, ketua sekolah minggu, yang sedang berduka Bapa karena kehilangan ayah yang dikasihinya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada keluarga besarnya, supaya mereka Bapa bisa kuat menghadapi rasa kehilangan mereka. Namun mereka tetap boleh beriman penuh bahwa ada saatnya nanti ketika Tuhan datang kembali, kami boleh bersama-sama. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sepanjang minggu kerja baru, tolonglah Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang pakai kami untuk mengerjakan semua pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, yang Engkau sendiri yang menyempurnakannya di hadapan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan.